Neng, saat ini Ya, kita akan terhubung bersama salah satu perwakilan dari Palang Merah Indonesia Kota Bekasi. iya betul sekali. Ya, langsung kita sambut saja ya Betul. dengan Bapak Dr. Abbas Suherli dari perwakilan PMI Kota Bekasi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi juga buat pemirsa Badar TV. Salam sehat Ya, Dok. buat kita semua. Oke dokter, kita langsung berbincang terkait plasma konvalesen ini nih dok. Kan seperti yang kita tahu ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa PMI Kota Bekasi ini mendapatkan donor plasma konvalesen. Nah itu boleh dijelaskan terlebih dahulu dok seperti apa sih sebenarnya donor plasma konvalesen ini? Baik, mungkin saya jelaskan dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan plasma konvalesen gitu ya. Iya boleh dok. Plasma konvalesen, ya baik. Plasma konvalesen itu adalah cairan darah yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat yang namanya aferesis dari pasien-pasien penyintas COVID. Jadi orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Oke, jadi plasma konvalesen ini merupakan plasma yang didapatkan dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh ya. Nah, itu Ya. apakah ada syarat-syaratnya dok untuk pasien yang sudah sembuh? Ya ada, ya jadi yang jelas biasanya diharapkan dari plasma ini diharapkan mengandung antibodi yang dapat melawan virus COVID-19 ini ya, dan faktor-faktor lain yang ada di dalam plasma. Jadi tentunya syarat yang pertama adalah satu, penyintas COVID ya. Penyintas COVID yang bagaimana? Yang bergejala sedang sampai berat. Karena diharapkan dengan gejala sedang sampai berat itu antibodinya tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah diutamakan laki-laki dan perempuan yang belum pernah hamil ya. Semoga antibodinya tinggi. Terus buat wanita hamil tuh kadang-kadang sering timbul antibodi yang lain. Jadi diharapkan ya belum pernah hamil, berusia 18 sampai 60 tahun kira-kira. Kemudian ada syarat lain lagi. Syarat lainnya adalah tadi antibodi ini, kalau kita tahu penyakit-penyakit lain antibodinya akan melekat lama, tetapi pada pasien-pasien COVID-19 ini antibodi yang dihasilkan ternyata tidak bertahan lama, sehingga kami harapkan penyintas COVID-nya kira-kira sudah paling lambat itu 6 bulan, tapi yang paling baik sampai 3 bulan. Oke, Dok. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat mengenai donor plasma konvalesen ini, Dok? Tanggapannya cukup baik ya, apalagi sudah ada surat edaran dari Wali Kota Bekasi, yaitu Bapak Rahmat Effendi. Beliau sudah membuat surat edaran bagi ASN dan non ASN yang pernah menjadi pasien COVID yang dirawat di rumah sakit untuk secara sukarela menyumbangkan plasma konvalesennya. Jadi buat kami sebetulnya sekarang ya cukup baik ya, koordinasi antara PMI, rumah sakit yang ada di Kota Bekasi dan pemerintah. Ya, lalu saat ini sudah berapa banyak yang terdaftar untuk mendonorkan plasma konvalesen ini, Dok? Yang terdaftar tadi hampir semua ASN yang pernah dirawat di rumah sakit sudah dikatakan berdasarkan edaran Pak Wali Kota sudah terdaftar. Kemudian kemarin juga Ibu Ketua sudah menghimbau seluruh rumah sakit yang ada di Kota Bekasi untuk memberikan data pasien yang pernah dirawat sebagai penderita COVID-19 ini. Jadi datanya cukup banyak. Kemudian yang sudah kita lakukan screening, karena sebelum mendonor itu harus kita screening dulu ya. Ada beberapa screening yang mesti dijalani, seperti transfusi biasa, kemudian ditambahkan beberapa hal. Bagaimana tadi kadar antibodinya, bagaimana penyakit infeksi menular lewat transfusi darahnya, MLTD-nya seperti HIV, HBsAg dan HCV. Dari yang sudah screening sekitar 75 orang, baru kira-kira 25 orang yang lolos seleksi, sehingga 25 orang kira-kira yang sudah diambil plasmanya.
Oke, jadi sebanyak 75 orang tadi sudah berhasil di screening ya dok. Dan tadi juga dokter sudah menjelaskan Ya. bahwa plasma donor konvalesen ini bisa membentuk antibodi. Nah, apakah antibodi ini akan efektif untuk pasien COVID-19 dok sejauh ini? Ya, sebetulnya pemberian plasma konvalesen ini merupakan terapi alternatif, bukan terapi definitif untuk COVID-19. Karena sampai saat ini belum ada satu penelitian yang betul-betul menyatakan bahwa plasma konvalesen ini efektif untuk sangat-sangat membantu pasien COVID. Tapi berdasarkan beberapa pengalaman, beberapa kepustakaan, ada beberapa pasien yang diberikan plasma konvalesen ternyata terjadi perbaikan, ya. Karena tadi antibodi yang ada dalam plasma konvalesen ini bisa membantu menghadapi si virus COVID-19 ini. Nah, kapan pasien-pasien bagaimana yang bisa dinyatakan berhasil? Tentunya bukan pada pasien-pasien yang tanpa gejala. Ya, jadi plasma konvalesen ini diberikan terutama pada pasien yang dirawat di rumah sakit atas permintaan dokter yang merawat. Jadi bukan atas permintaan keluarga. Ya. Kemudian kapan diberikan? Katanya terbaik itu diberikan dalam waktu 72 jam setelah masuk rumah sakit. Jadi bukan pada saat pasiennya sudah kondisi berat sekali, sudah megap-megap. Karena tadi kalau diberikan pada kondisi berat, bukannya membantu, tapi malah memperberat kondisi penyakitnya. Jadi ada syaratnya bahwa tidak setiap saat dan setiap waktu bisa diberikan. Kemudian tadi ya, tidak setiap orang boleh meminta. Jadi yang meminta itu adalah dokter yang merawat. Jadi atas indikasi. Ya, dok. Ada indikasinya tersendiri ya untuk persyaratan-persyaratan yang ingin mendonor plasma konvalesen. Iya, dok. Lalu plasma konvalesen ini nantinya akan didistribusikan kemana saja? Apakah hanya di Kota Bekasi atau bisa ke daerah lain, dok? Untuk sementara, karena terus terang pasien di Kota Bekasi juga cukup banyak yang membutuhkan. Sementara kami hanya melayani pasien-pasien di Kota Bekasi. Tetapi seandainya nanti suatu saat cadangan donor kami sudah cukup banyak, mungkin bisa dipakai untuk pasien-pasien dari luar Kota Bekasi yang membutuhkan. Ya, saat ini memang sejauh ini PMI Kota Bekasi juga sudah mengadakan kerjasama untuk daerah-daerah lain atau seperti apa, dok? Apa daerah lain juga sama sudah melakukan mulai pendonoran plasma konvalesen ini? Nah, sebetulnya saya kemarin berbincang dengan Dr. Lia dari UTD Pusat ya PMI untuk melakukan pengambilan plasma konvalesen ini memerlukan beberapa persyaratan yang cukup rumit sebetulnya. Tapi dengan dukungan dari UTDP Pusat, kami mencoba untuk melakukan pengambilan. Jadi syaratnya adalah ya, katanya harus sudah tersertifikasi CPOB. Jadi seluruh Indonesia itu belum banyak yang tersertifikasi CPOB untuk UDD PMI-nya. Nah, ada jadi hanya beberapa kota yang sudah melayani pengambilan plasma konvalesen ini. Nah, kebetulan Kota Bekasi salah satunya. Ya, jadi belum seluruh daerah di Indonesia melakukan donor konvalesen ini ya, dok. Ya, jadi hanya beberapa daerah saja, bukan begitu, dok? Ya. Menurut Dr. Ria, Kepala UTD Pusat, belum semua UDD PMI kota atau kabupaten yang bisa melakukan pengambilan plasma konvalesen. Jadi Kota Bekasi beruntung. Jadi Kota Bekasi beruntung mendapatkan alat, karena terus terang untuk saat ini di tingkat dunia pun alat untuk pengambilan plasma konvalesen ini sangat terbatas jumlahnya. Jadi kami berebut sebetulnya itu untuk mendapatkan alat itu. Oke, Dokter Abbas, terkait plasma konvalesen ini, yang sudah mendapatkan, bagaimana respon kepada para pasien yang mendapatkan donor plasma di Kota Bekasi khususnya? Ya. Sementara ini semuanya berjalan dengan baik, ada perbaikan. Apakah sudah ada yang sembuh, dok? Saya belum punya data yang pasti, tetapi untuk yang dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Bekasi, kebetulan saya bekerja juga di Rumah Sakit Umum Kota Bekasi, Dr. Hasbul Majid. Beberapa pasien yang sudah diberikan plasma konvalesen ini menunjukkan perbaikan.
Oke. Iya dok. Untuk sejauh ini berapa target yang direncanakan oleh PMI untuk donor plasma convalescent ini? Targetnya cukup banyak sebetulnya. Kenapa? Karena data kita itu jumlah pasien COVID ini ya sangat banyak, gitu, ya. Yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID ini sangat banyak. Iya. Jadi Terakhir mungkin ya dok ya. Minimal target kami itu per hari 5 orang per donor. Karena terus terang dengan kebutuhan waktu untuk mengambil plasma ini kira-kira 2 jam prosesnya itu. Sebetulnya prosesnya singkat, paling lama 1,5 jam. Tetapi kan butuh proses tadi ya, butuh mulai persiapan, pengambilan, kemudian sampai selesai. Kira-kira 2 jam, 2 sampai 3 jam. Jadi target kami per hari ada 5 orang. Iya baik, target jadi 5 hari, 1 hari 5 orang ya. Nenya. Karena- Terakhir mungkin dok, harapannya dok untuk masyarakat Indonesia dan Kota Bekasi tentunya. Nih. Dari 5 orang itu kita bisa menghasilkan 2 sampai 3 kantong plasma sebanyak 200 mili ya. Nah, jadi terus terang jumlahnya per hari baru sedikit yang pendonor ini, sedangkan kebutuhannya banyak. Jadi kami menghimbau tadi ya, selain surat edaran Pak Wali Kota yang sudah diterbitkan, kami juga menghimbau kepada para penyintas COVID-19 ini, mohon memberikanlah sumbangsinya untuk membantu masyarakat lain yang mengalami penyakit COVID-19 ini. Karena plasma Anda betul-betul sangat membantu pasien-pasien COVID-19 agar mereka bisa berhasil dengan baik atau sembuh dengan baik. Oke, jadi harapan dari Dr. Abbas kepada masyarakat khususnya di Kota Bekasi ini untuk bisa bersumbangsi ya, Bersumbangsi, maksudnya melakukan pendonoran juga untuk membantu teman-teman yang lain ataupun saudara kita yang lain sedang terkena COVID-19. Oke, terima kasih banyak Dr. Abbas Soherli atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya dok. Sehat selalu dok. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.